Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan kembali membahas bocoran soal tes SKD CPNS tahun 2004. Sebelumnya kita sudah membahas TWK dan TUU. Sekarang edisi TWK lagi ya untuk hari yang kedua. Nah, selama pembahasan, seperti biasa kita akan meminta bantuan AI atau kecerdasan buatan. Dan AI yang akan kita pakai adalah ChatGPT. Oke, sebelumnya juga sudah kita bahas ya menggunakan ChatGPT ini, dan ada yang akurat ada yang enggak. Oke, kita minta bantuan lagi ya, siapa tahu setelah dia melakukan kesalahan dia bisa belajar si ChatGPT ini. Biasanya gitu ya, yang namanya machine learning atau AI itu belajar gitu. Dan makin kesini jawabannya akan makin akurat. Oke, kita langsung aja. Nah, oke, di sini ada pertanyaan tentang agresi militer Belanda II. Nah, sambil kita bahas ini ya, kita sambil tanya ChatGPT dan biarkan dia berpikir. Jadi sambil dia berpikir, sambil kita bahas. Oke, kita lanjut. Oke, biarkan dia berpikir dan membahas ya. Nah, pada agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman bersama seluruh rakyat Indonesia berjuang dalam perang gerilya. Ini perang gerilya ya, demi mempertahankan keamanan pertahanan negara. Apabila dikaitkan dengan upaya bela negara, berarti ini aspek bela negara dalam TWK ya. Tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman beserta seluruh rakyat Indonesia membuktikan bahwa waktu zaman Jenderal Sudirman itu ada sistem ya pertahanan yang namanya Sishantamrata. Jadi ini artinya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi Jenderal Sudirman ini mengerahkan seluruh rakyatnya, masyarakat, untuk mempertahankan eksistensi negara. Nah, di sini yang melibatkan rakyat. Oke, lihat di sini ya. Nah ini guys, ada rakyat ya. Jadi sistem pertahanan dan keamanan yang dianut di Indonesia yaitu melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Berarti jawabannya D. Oke, kita coba lihat sama nggak kira-kira jawabannya. Iya, betul ya. Sistem pertahanan dan keamanan yang dianut di Indonesia yaitu melibatkan seluruh rakyat Indonesia atau Siskamhabrata. Nah ini di sini, dijelasin. Oke, jika misalkan teman-teman keberatan dalam berbahasa Inggris ya tinggal teman-teman suruh aja dia ya jelaskan dalam bahasa Indonesia gitu. Nah nanti dia akan dengan sendirinya membahasnya dalam bahasa Indonesia begitu ya. Oke. Nah begitu, berarti ini udah cocok ya, berarti ini ChatGPT-nya oke gitu ya untuk yang pertama. Yang kedua, sambil kita bahas ini, sambil kita bahas ini, kita tanya lagi ChatGPT. Dia lah masih mikir. Dah, kayak saya ini ya, saya ambil upload dulu. Oke, kok belum ke send? Bentar, send dulu ya. Oke, biarkan dia pikir. Kita bahas. Seorang warga negara Indonesia merasa bahwa keyakinannya adalah satu-satunya yang benar. Ya, kemudian berusaha memaksakan keyakinan tersebut kepada teman-temannya. Oke, masalah keyakinan berarti itu sila berapa? Sila pertama ya, sila ke-1 atau ketuhanan yang Maha Esa, keyakinan dan agama masing-masing ya. Oke, tindakan warga negara tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sila ke pasti 1. Berarti yang ada di sila 2, sila 3 itu kan ya. Sila 3 bisa jadi toleransi ya. Cuman kan ini sila 1-nya yang penting, sila 1-nya harus ada. Kalau 3 doang salah. Ya, 2 dan 3 juga salah. Berarti kemungkinan jawabannya A atau E. Nah, di sini sila 1 perpecahan sosial. Nah, sila 1 tuh menimbulkan apa nih? Ini bisa jadi perpecahan sosial ya. Cuman ada sila yang lain nggak coba? Nah, dia kan memaksakan kehendaknya ke orang lain. Ya, berarti sila 1 masuk gitu kan, dan berpotensi menimbulkan perpecahan sosial. Kalau perpecahan itu identik dengan sila 3. Ya, dia bisa menimbulkan perpecahan ya. Ketika dia memaksakan keyakinan. Tapi itu perpecahan itu diakibatkan oleh tidak diamalkannya sila ketiga atau persatuan Indonesia.
Nah, berarti di sini nggak cuma sila 1, tapi sila 1 dan 3. Sila satunya intoleransi, sila 3-nya perpecahan. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita tanya teman kita. Oke, kita cek jawaban teman kita. 2 dan 3. Diskriminasi dan intoleransi. Oke, nah di sini ya lihat, coba lihat. Biasa ini ya, keliru ya. Seorang merasa keyakinannya satu-satunya. Khususnya sila yang mengenalasi toleransi dan persatuan. Nah, di atas adalah sila Pancasila, potensinya adalah karena memaksakan keyakinan kepada orang lain bisa mengarah pada tindakan diskriminatif. Ini bisa jadi ya, ini kalau sila 2 kan, sila 2 hubungannya sama apa ya, kemanusiaan ya, kemanusiaan itu HAM itu apa ya. Nah, ini kan keyakinan. Kalau keyakinan itu kan lebih ke ketuhanan ya, harusnya ya. Oke. Nah, coba kalau kita tanya AI satu lagi ya, kita tanya AI yang satu lagi. Misalkan kita tanya AI yang Gemini gitu, kita tanya Gemini. Kira-kira apa yang dia berikan jawabannya ya. Gemini AI ini berarti produk dari Google. Oke. Nah, kita tanya deh. Oke, coba kita lihat ya, apa yang dihasilkan. Ternyata dia menjawab 1 dan 3. Oke, ini yang lebih tepat. Keyakinan. Oke, keyakinan itu sila ke-1 ya. Keyakinan itu ketuhanan, kan keyakinan dan agama sila ke-1 ya. Intoleransi. Oke, nah betul ya, berarti sila 1 dan 3. Berarti ChatGPT kalah nih untuk hal ini ya, sama Gemini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. BPU PPKI, dan PPKI memiliki peran penting dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, coba kita cek ya, kita tanya lagi ChatGPT. Kira-kira dia ngasih jawaban apa? Nah, sambil dia mikir, sambil kita bahas ya. Oke, udah loading. Kayaknya tanya Gemini juga lebih oke deh. Ternyata Gemini tadi memberikan hasil yang lebih oke ya ketimbang ChatGPT. Dia juga deh. Kok loadingnya lama ya? Lama. Mungkin nanti ya. Lama dia. Terus saya ini dulu, refresh dulu. Oke. Belum ya, nanti kita bahas dulu deh. Oke. Nah, PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu salah satu tugasnya ya, bukan tentara, bukan ya. Teks proklamasi juga bukan. Ya. Merumuskan dasar negara, itu BPU PKI. Membubarkan pemerintahan kolonial, siapa yang bisa membubarin kolonial Belanda ya. Itu membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Itu salah satu tugas dari PPKI. Oke, kita cek jawaban teman-teman kita ya. Oke, mana tadi? Belum ya. Belum dia. Oke, yang ini belum, yang coba ini. Ya, iya betul ya, membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Iseng juga kita tanya Gemini ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Iya betul ya. Ini sifatnya hafalan ya. Hafalan maksudnya pengetahuan umum dan udah ada datanya. Kemungkinan AI sih benar kalau seperti ini. Ya, kalau menganalisis soal itu, analisa gitu soalnya tuh, itu bisa salah. Tapi kalau udah sejarah kayak gini kemungkinan bener sih. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan malas buka buku atau apa untuk ngecek tentang sejarah hafalan kayak gitu, bisalah tanya ya AI, ChatGPT atau Gemini juga bisa. Oke, nah ini. Oke, ini ada pertanyaan panjang sekali ya. Nanti kita bahas, sambil tanya teman kita ya, teman AI kita nih. Tanya ChatGPT dulu. Oke, lama banget loadingnya. Oke, ini juga sama ya, kita tanya dulu. Kita enter dulu deh. Oke, ini udah ke load udah ya. Udah ke load. Oke, sambil mereka berpikir, sambil kita bahas. Oke, di tengah tantangan globalisasi Indonesia
Di tengah tantangan globalisasi, Indonesia berupaya mempertahankan identitas nilai budaya. Bla 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 ya, terutama pasal 31 yang menekankan hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pertanyaannya, untuk mewujudkan semangat multikulturalisme dalam pendidikan dan langkah yang tepat. Oke ya. Jadi tentang multikulturalisme. Jadi budaya yang beragam dalam pendidikan. Gitu ya. Mana nih? Nah, yang mana nih? Menyusun kurikulum yang memadukan kearifan lokal dan kompetensi global, nanti ya. Mendorong pengajaran tentang keberagaman budaya dan nilai toleransi di sekolah-sekolah. Memfokuskan pendidikan hanya pada sejarah suku tertentu. Ini yang mencolok kita eliminasi, ini salah ya. Mengadakan diskusi tentang internasionalisasi budaya di lingkungan sekolah. Internasionalisasi budaya maksudnya apa ya? Jadi budayanya diinternasionalkan gitu. Nah itu kita bahas itu tentang memahami dan menghargai perbedaan. Ini kan ceritanya ingin menghargai ya perbedaan. Oke. Nah ini juga enggak lah ya. Menerapkan pendekatan yang eksklusif terhadap siswa berdasarkan latar belakang budayanya. Eksklusif itu berarti ya lebih egois ya gitu ya. Berdasarkan latar belakang budaya, ini salah. Oke, berarti kemungkinan jawabannya antara A dan B. Langkah yang tepat itu yang dilakukan siapa nih ya? Apakah pemerintah atau apa? Nah, kalau menyusun kurikulum itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Bener sih ya, memadukan kearifan lokal, kompetensi global. Cuman kalau yang bisa dilakukan oleh semua pihak itu ya mendorong pengajaran tentang keberagaman budaya dan nilai-nilai toleransi di sekolah-sekolah. Kemungkinan yang tepat jawabannya B. Oke, kita cek. Jawabannya berarti pilihan B ya, lebih tepat. Oke, yang coba tanya ini, iya B juga. Ternyata analisa ini benar ya. Oke, benar. Berarti yang salah itu tadi apa tuh? Yang salah itu tadi mana ini? Rizkan Hamrata tadi benar, ini benar. Nah ini, mana tadi ya? Ini salah ya, ChatGPT ini salah nih. Iya salah, kita tandain ya kesalahan dia. Nanti kita kasih feedback biar dia lebih pintar. Ini benar, tadi ini juga benar ya. Nah, oke, coba kita tanya lagi ya, Gemini sama ChatGPT. Ini kita tanya. Oke, kita send dulu. Kita send juga. Oke, lanjut. Kita bahas. Sebagai warga negara, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penuh keberagaman. Hal ini tentunya adalah salah satu efek akibat kejadian pada masa lalu, baik pada masa setelah kemerdekaan atau bahkan sebelumnya. Pada zaman pelayaran dan perdagangan antar pulau dan antar daerah dahulu, dampak terbaiknya apa? Oke, zaman pelayaran berarti maritimnya, dan perdagangan antar pulau dan antar daerah. Meningkatkan kecepatan progres integrasi bangsa Indonesia. Oke, menghilangkan budaya daerah dan menggantikannya dengan budaya yang sama. Ini salah ya, menggantikan budaya. Jadi kita eliminasi jawaban-jawaban mencolok kalau kita bingung gitu. Kan nggak mungkin ya menghilangkan budaya daerah. Suku-suku bangsa dapat mengenal satu sama lain. Wah, bisa jadi. Tercipta persaudaraan antar daerah yang berbeda. Jadi terjadinya perkawinan silang antar suku bangsa. Ini mana nih? Oke, meningkatkan kecepatan progres integrasi bangsa Indonesia. Kecepatan progres integrasi maksudnya integrasi apanya gitu ya. Nah, suku-suku bangsa dapat mengenal satu sama lain, bisa. Nah, tapi kan ini efek zaman pelayaran perdagangan. Kalau perdagangan berarti tandanya perkawinan silang. Ini enggak ya, perkawinan silang apa hubungannya? Perdagangan itu bisa jadi oke, suku-suku bangsa dapat mengenal satu sama lain, tercipta persaudaraan antar daerah yang berbeda. Oke, ini mungkin antara ini sama ini ya. Oke, meningkatkan kecepatan progres integrasi. Maksudnya integrasi itu apa? Progres integrasi apa gitu ya? Kayaknya enggak juga. Oke, antara C sama D. Oke, kita tanya deh teman kita nih. Ya C ini. Jadi si Gemini C jawabannya. Sini malah A. Oke, coba.
Pilihan ini mencerminkan bagaimana perdagangan pelayaran antar pulau di masa lalu tidak hanya meningkatkan interaksi ekonomi, tapi juga mempercepat integrasi sosial dan budaya di antara berbagai suku dan wilayah Indonesia, yang pada pembentukan identitas nasional terintegrasi. Coba yang ini apa alasannya? Soalnya integrasi itu ternyata integrasi ini bisa diterjemahkan oleh ChatGPT ya. Maksudnya apa? Kalau di si Gemini bilangnya kesimpulan paling tepat karena secara langsung menggambarkan dampak positif dari interaksi tersebut, yaitu memungkinkan suku bangsa untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Memang menjadi salah satu faktor penting integrasi, namun bukan faktor tunggal, dan faktor integrasi merupakan proses yang panjang dan kompleks. Oke, ini analisis Gemini lebih tepat ya. Oke, analisis Gemini lebih tepat ketimbang ChatGPT. Berarti ini ChatGPT ini bisa ya dua kemungkinan di C atau D nih ya. Ini tergantung nanti si pembuat soal ya, dia menginginkannya seperti apa gitu. Di sini kan pelayaran dan perdagangan ya. Di sini nanti suku-suku bangsa nih dapat mengenal satu sama lain. Ini tercipta persaudaraan juga bisa sebenarnya ya. Oke, cuman kan di sini yang dilihat adalah pelayaran dan perdagangan ya, berbisnis lah. Oke, yang kalau berbisnis mah cukup mengenal aja cukup gitu ya. Oke, ya berarti yang tepat itu C. Gitu. Berarti di sini ChatGPT juga harus belajar lagi ya. Nah, oke, terakhir ada soal terakhir nih. Oke, kita tanya dulu dua teman kita. C ini boleh lah ya. Kita tanya Gemini boleh, kita tanya ChatGPT boleh. Oke, coba ini lama loadingnya lama ini kok, kita kirim Gemini. Oke, ChatGPT juga kirim gimana dia berpikir. Jadi kalau masalah analisa masih ini ya, kecuali analisanya numerik ya, analisa yang berhubungan dengan angka mungkin dia jago nih ChatGPT ini. Tapi kalau yang analisa kayak gini butuh input yang atau feedback yang jauh lebih bagus gitu terhadap AI tersebut. Oke, langsung nih, pengelolaan air yang baik sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan. Air adalah sumber daya alam yang vital bagi kehidupan. Nah, tapi seringkali tidak dikelola dengan baik. Pemborosan dan pencemaran air menjadi masalah yang serius. Upaya konservasi dan pengelolaan air yang bijak harus dilakukan untuk memastikan ketersediaannya di masa depan. Masyarakat juga perlu diajak untuk berperan aktif dalam menjaga sumber daya air. Makna yang dicetak tebal. Oke ya, ini sebenarnya kalau kita misalkan membahas sih ada yang panjang gitu kan, ada teks panjang, strateginya adalah teman-teman cukup ini dulu gitu, lihat pertanyaannya apa gitu. Kalau pertanyaannya, jadi fokus ke pertanyaannya, pertanyaan kan cetak tebal ya, berarti kita hanya baca bagian-bagian yang dekat-dekat dengan kata tebal yang ini gitu ya. Karena kalau misalkan teman baca soal gitu kan dari awal, ketika membaca pertanyaan teman-teman akan balik lagi ke sini, jadi akhirnya membaca soal 2 kali gitu. Jadi strateginya seperti itu ya. Makna yang dicetak tebal itu apa? Vital itu berarti penting ya, penting. Konservasi itu artinya pengelolaan dan konservasi dan pengelolaan. Konservasi itu berarti oke, ini besar abadi ya, berarti apa nih? Konservasi itu apa coba? Konserv itu berarti biar, konserv itu artinya kekal ya, kekal itu berarti apa ya, lestari gitu. Lestari itu apa ya, ya agar tetap berkelanjutan gitu. Berarti apa, harus diapain biar tetap terjaga, dipelihara. Jadi konservasi di sini artinya pemeliharaan, jadi penting dan pemeliharaan. Jadi jawabannya C. Oke, coba kita lihat jawaban teman kita. Oke, benar ya, C. Gemini juga C. Oke, bagus kalau kayak gitu ya, berarti ini benar ya. Jadi istilah-istilah yang umum dia bisa lah tebak ya. Oke, segitu dulu mungkin pembahasan kali ini. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya soal-soal bocoran dari FR atau field report atau laporan lapangan dari teman-teman kita yang sudah tes. Oke, dari TIU, TWK ataupun TKP. Oke, kalau begitu sampai jumpa.